Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita saat ini masih bisa bertemu lagi walaupun dalam kondisi jarak jauh dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam sebagai penuntun kita yang insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan beliau pula yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, wali murid dan juga anak-anakku, santri baru Madrasah Sanawiyah Darul Falah yang saya sayangi dan kami muliakan. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan presentasi tentang kondisi kurikulum atau kegiatan belajar mengajar yang ada di MTS Darul Falah. Apa saja, perangkat apa saja, dan bagaimana proses KBM yang ada di MTS Darul Falah nanti akan kita ulas, akan kita sampaikan di sesi ini. Baik, akan tetapi sebelum kita memulai penyampaian kita tentang kurikulum di MTS Darul Falah ini, alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada bangsa Indonesia dan juga kepada keluarga kita semuanya yang mungkin hari ini sakit, semoga segera disembuhkan, yang mungkin ada kesusahan, semoga segera dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang ada di rumah, saya harap hari ini tidak hanya anak-anak saja yang mengikuti matsama atau masa ta'aruf madrasah, tapi juga Bapak Ibu wali murid, karena nanti sangat penting sekali materi tentang kurikulum ini, di mana panjenengan nanti, anak-anak nanti setelah tanggal 20 nanti, setelah selesainya PKKM nanti, kita akan memprogramkan pengelompokan kelas untuk anak-anak semuanya. Ya, jadi nanti anak-anak bisa mengelompokkan kelas sesuai dengan apa yang menjadi keinginan anak-anak semuanya, apa yang menjadi minat dan juga bakat dari anak-anak semuanya, sesuai dengan yang mana yang jurusan yang ada di Darul Falah. Sebetulnya bukan jurusan sih ya, tapi lebih fokusnya kemana gitu, karena kita masih di tingkat sanawiyah atau tingkat SMP, belum ada penjurusan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan juga anak-anak yang kami sayangi, langsung saja yang tadi, yang di depan tadi ya. Nah, halaman terdepan ini adalah Dewan Asatid, ya, Bapak Ibu guru MTS Darul Falah ya. Yang di tengah ini Bapak Kepala Madrasah ya, nanti bisa berkenalan ya. Baik, langsung saja tentang selayang pandang Madrasah Sanawiyah Darul Falah dulu ya, karena kenalan dulu sama Madrasah Sanawiyah Darul Falah. Ini gerbang depan ya. Sekarang sudah tidak ada lagi, gerbang depannya sudah dirubah menjadi bangunan yang sekarang sudah berpindah ke utara ya. MTS Darul Falah merupakan satu-satunya madrasah sanawiyah berbasis pesantren yang ada di Kecamatan Sumbergempol dan juga berbasis Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ada di bawah naungan Ma'arif NU ya. Jadi kita original NU-nya, jangan diragukan gitu ya. Selanjutnya, visi misi MTS Darul Falah yaitu terwujudnya generasi Robbani yang berjiwa Qur'ani ala Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang paling utama itu adalah terwujudnya generasi Robbani, generasi yang beragama, yang taat kepada Tuhan, yang memiliki bekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya generasi Robbani yang bertakwa dan tidak ketinggalan zaman, yang soleh tapi tidak ketinggalan zaman. Tidak, apakah semua yang soleh ketinggalan zaman? Ya enggak lah tentunya ya. Baik, misi MTS Darul Falah ya. Misi MTS Darul Falah menjadi lembaga pendidikan Islami yang unggul di bidang tahfidzul Quran dan iptek, menjadi
lembaga pendidikan Islam yang unggul di bidang tahfidzul Quran dan iptek yang pertama. Apakah nanti perwujudannya seperti itu di kurikulumnya? Nanti bisa panjenengan lihat semuanya. Selanjutnya, kenalan dulu sama Bapak Kepala Madrasahnya ya, pengendali utama di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah, Bapak Haji Ahmad Mutohar dari Tunggangri Kalidawir. Selanjutnya, struktur kepengurusan madrasah ada ketua yayasan langsung yaitu beliau Bapak Kiai Haji Munawar Zuhri, kemudian ada kepala madrasah Bapak Haji Ahmad Mutohar, untuk KTU-nya atau kepala TU-nya adalah Ibu Musriatun, wakil kurikulumnya saya Mukhtar Lutfi, wakil kesiswaan Bapak Muhammad Taufik Isa, wakil humasnya Ibu Hajah Nur Hidayati, dan wakil sarprasnya Bapak Rafiq Daro ini, dan juga seterusnya. Baik, selanjutnya struktur komite madrasah. Komite kita, ketua komite kita adalah Bapak Dr. Atim MPDI, ya. Dan juga anggota-anggotanya ada Bapak Imam Suhada, Bapak Edi Santoso, Bapak Mansur, dan seterusnya. Langsung kita masuk kepada inti materi kita, yaitu pengembangan kurikulum madrasah. Bagaimana Darul Falah itu mengembangkan kurikulumnya. Langsung ya, kurikulum yang ada di Darul Falah. Ada kurikulum resmi dari Kementerian Agama, ya. Ada juga, nah dari kementerian itu, dari kurikulum itu kita kembangkan menjadi kurikulum khas MTS Darul Falah, di mana ciri khasnya yaitu adanya peminatan untuk Quran dan kitab. Maksudnya seperti apa? Nanti kita bahas ya. Yang pertama, kurikulum resmi Kementerian Agama mencakup 15 mata pelajaran yang sesuai dengan KMA itu ya, mulai dari Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, IPA, dan IPS. Ada Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjaskes, Prakarya, dan Bahasa Jawa. Nah, setelah itu, selain itu juga ada kurikulum muatan lokal yang kita kembangkan di Darul Falah, yaitu adanya materi aswaja. Nah, materi aswaja yang kita kembangkan di Darul Falah itu tidak hanya materi yang bersifat pengetahuan saja. Artinya bukan kita mempelajari buku sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ke-NU-an itu saja, tidak melulu seperti itu saja, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk aktivitas keseharian. Mulai misalkan dari kegiatan Yasin Tahlil, terus kemudian istighosah, bahkan Yasin Tahlil ini adalah salah satu prasyarat kelulusan anak. Jadi mungkin anak-anak bisa sudah menyelesaikan seluruh tahapan ujian negara, misalkan gitu ya, ujian sekolah sudah selesaikan, tetapi ketika anak-anak itu tes ubudiyah dan tes Yasin Tahlilnya itu tidak lolos, maka nanti anak-anak belum dinyatakan bisa lulus dari Darul Falah. Nah, itu yang menjadi ciri khas kita dari aswajanya seperti itu ya. Mungkin setiap hari Jumat anak-anak diajak untuk ziarah makam. Itu yang terpenting untuk Bapak Ibu di rumah ya. Jadi salah satu ciri aswaja itu adalah apa ya? Itu tadi kita itu Yasin Tahlil, terus kemudian apa itu namanya? Genduren. Terus kemudian ziarah kubur dan lain sebagainya, itu kita kita terapkan dalam kehidupan keseharian di Darul Falah, sehingga itu betul-betul menancap mengakar di anak-anak. Selain itu, kita juga memiliki komisariat IPENU IPPNU sebagai bentuk organisasinya anak-anak, bagaimana anak-anak berorganisasi. Jadi selain OSMA atau OSISnya madrasah, itu juga ada IPENU IPPNU. Itu ya di Darul Falah ini sebagai tanggung jawab kita terhadap aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Gitu ya. Selanjutnya ada juga peminatan Quran dan kitab, itu ya, itu yang ada di Darul Falah. Selanjutnya ya. Kurikulum peminatan Quran dan kitab mencakup kurikulum resmi Kementerian Agama dan kurikulum MTS Darul Falah, serta program unggulan intensif ada 2, yaitu program Quran intensif dan program kitab kuning intensif. Ya, bentuknya seperti apa Bapak Ibu? Bentuknya adalah
Setiap anak itu mendapatkan porsi 6 jam Quran setiap minggunya dan 6 jam pendalaman kitab kuning setiap minggunya itu untuk yang reguler. Nah, sedangkan ketika mereka memang memiliki istilahnya minat dan juga kemampuan yang lebih di bidang tertentu, misalkan di bidang tahfidzul Quran, maka kita menyiapkan satu kelas khusus untuk yang mereka-mereka yang memang fokus di tahfidzul Quran dan juga satu kelas khusus yang mereka memang apa istilahnya memang fokus di pendalaman kitab kuning. Nah, sedangkan nanti ada yang lain yang reguler itu mendapatkan 6 jam kitab kuning dan mendapatkan 6 jam untuk Qurannya. Jadi jangan khawatir misalkan saya itu mengambil kelas reguler nanti tidak diajari Quran di Darul Falah, tidak diajari kitab, tidak ya. Jadi semua anak itu mendapatkan porsi kitab kuning dan juga mendapat porsi Quran akan tetapi jumlah porsinya ini disesuaikan dengan jurusan yang diambil. Kalau dia jurusannya atau peminatannya itu memang Quran, pasti Qurannya lebih banyak. Kalau di kitab, kitabnya juga lebih banyak. Itu ya, jadi seperti itu. Kemudian, nah, selain pengembangan kurikulum lokal berupa Al-Quran dan kitab kuning atau kitab-kitab salaf seperti yang lazim yang ada di pondok pesantren, kita juga memiliki satu pengembangan yaitu mengembangkan kelas unggulan berbasis multimedia atau e-learning di mana kita memfokuskan bukan memfokuskan ya, jadi kita interaksi dengan siswa itu selain dengan tatap muka akan tetapi anak-anak itu tugas-tugas itu banyak yang kita sampaikan melalui jaringan komputer atau internet. Jadi anak-anak penguasaan di bidang IT-nya itu kita apa ya istilahnya itu kita jaga betul untuk penguasaan di bidang IT-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini perkembangan teknologi memang cukup pesat. Jadi memang ini adalah kebutuhan anak-anak. Jadi selain ada kurikulum tahfidz Quran tadi dan juga peminatan kitab, itu kita juga mengembangkan anak-anak di bidang e-learningnya. Jadi biar anak-anak itu sebetulnya fokusnya adalah itu tadi penguasaan multimedia. Jadi anak-anak itu tidak merasa ketinggalan. Wah, aku setiap hari kok belajarnya cuma kitab sama Quran. Bukan berarti kitab sama Quran itu cuma loh ya. Tapi bagaimana kita sedikit eh, memberikan apa istilahnya anak-anak itu biar pede. Wah, aku meskipun saya itu ada di pondok, tapi ternyata saya di pondok itu juga mendapatkan apa yang didapatkan mereka yang tidak ada di pondok. Jadi saya mendapatkan justru plus selain eh, sekolah umum saya juga dapat kitab dan juga Quran sekaligus penguasaan di bidang multimedianya. Ya, nanti eh, anak-anak nanti akan ada tes ya, dan ada tes seleksi masuk ke dari masing-masing jurusan yang ada itu tadi. Quran, kitab dan juga e-learningnya nanti kalian akan diseleksi berdasarkan kemampuan kalian masing-masing dan juga eh, condong kemana keminatan kalian itu. Nah, selain itu juga kita sebagai madrasah yang apa ya istilahnya mencintai literasi ya kita juga mengembangkan literasi di madrasah kita jadi perpustakaannya juga jalan terus kemudian setiap hari anak-anak ada jam wajib membaca apalah gitu ya bukan tidak hanya buku materi tetapi juga membaca kitab membaca buku-buku yang ada di perpustakaan itu eh, kita kembangkan di madrasah kita. Nah, ini ada beberapa galeri, ada beberapa apa ya foto-foto kegiatan pembelajaran yang ada di madrasah kita. Ada pengembangan madrasah di bidang MMQ atau madrasah Muradil Quran tadi ya. Ini Ya, ini adalah gambaran dari pembelajaran Quran dan kitab yang ada di kita. Ya, jadi kita laksanakan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi pelayanannya lebih lebih fokus ya. Jadi tidak klasikal banyak gitu, tetapi kita fokuskan ke kelas-kelas lebih kecil. Terus kemudian ada juga pembinaan-pembinaan yang terus berjangka
yang kita berikan kepada Bapak Ibu guru ya, pembinaan baik metode mengajarnya, pembinaan lain-lain ya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan dan juga memberikan pengajaran yang terbaik untuk anak. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kita dalam rangka peningkatan mutu dari Madrasah Sanawiyah Darul Falah. Baik, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang ada di rumah ya. Nih ya, jadi bisa kalian lihat di sini ya. Jadi selain kita itu madrasah yang ada pondok, walaupun istilahnya itu kita ada di pondok pesantren, tetapi kita tidak ketinggalan dalam bidang apapun, dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terus kemudian perkembangan di apa itu namanya, perkembangan teknologi mutakhir kita tidak ketinggalan ya. Nah, ini bisa ada beberapa galeri pengendalian madrasah ya. Lingkungan madrasah yang bersih, yang sehat itu menjadi fokus kita. Baik, saya kira cukup itu apa yang Bapak sampaikan terkait dengan kurikulum yang diajarkan di Darul Falah ini. Nanti kita akan pada sesi kedua kita akan fokus ke pembelajaran e-learning. Nanti Bapak akan menyampaikan bagaimana cara anak-anak masuk ke kelas e-learning. Ya, jadi bagaimana anak-anak nanti caranya masuk ke kelas e-learning. Kalau yang dari MI ya pasti sudah tahu bagaimana caranya, karena di MI kan sama e-learningnya, kita pakai e-learning Kemenang. Tetapi kalau yang dari SD ya mungkin bentuk e-learningnya berbeda. Kalau kita pakai e-learning yang ini, kalau yang SD mungkin bentuknya yang lain. Jadi perlu pengenalan saja. Kalau saya yakin anak-anak pasti bisa ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.